Jadi teman-teman, gak kaget ya melihat lini pertahanan kita kok saat ini menjadi solid lagi. Karena ternyata 2 dari 3 center back kita memiliki tingkat persentase duel di lini pertahanan paling tinggi dibandingkan back-back lainnya. Untuk persentase kemenangannya, Steven De Vrij mencapai 93,75, sedangkan Bisek 90,63%. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa ikutan giveaway teman-teman, berhadiah kalender Inter 2025. Caranya gampang banget dengan menjawab pertanyaan ini. Apa kunci sukses Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi? 2 jawaban terbaik akan mendapatkan kalender Inter 2025. Informasi lebih lanjut silakan langsung cek Instagram gua @cekinggita. Kemarin teman-teman ada sesi interview eksklusif antara Marotta dan Sky Sports. Ini sepertinya dalam rangka Natal ya. Gua akan bacain statement-statement menarik dari Presiden Inter BP Marotta. Yang pertama, jurnalisnya nanya gini, apakah tahun ini adalah tahunnya BP Marotta? Lalu kemudian Marotta menjawab seperti ini. Tidak, ini adalah tahunnya Inter, tahun di mana saya bisa berkontribusi lebih. Keduanya berjalan beriringan. Inter telah memberikan saya banyak hal dan saya akan memberikan pengalaman saya untuk mencapai beberapa tujuan. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi. Inter telah kembali menjadi salah satu kekuatan yang paling diperhatikan di Italia dan di Eropa. Apa pendapat Anda? Lalu Marotta menjawab, klub ini telah kembali ke panggung tertinggi sesuai dengan sejarahnya berdasarkan trofi yang telah dimenangkan. Bersama dengan para pemilik, kami akan terus berjalan di jalur ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, pendapat Anda tentang pemilik baru, Oktri? Kemudian Marotta menjawab, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Oktri karena telah menunjuk saya sebagai presiden Inter. Saya langsung merasakan kepercayaan dari mereka. Menjadi presiden adalah sesuatu yang luar biasa dalam karir saya. Bersama mereka tidak banyak yang berubah kecuali dedikasi dan komitmen yang mereka berikan. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa komitmen mereka lebih besar. Wah anjir teman-teman, ini Marotta memuji komitmen Oktri ya lebih besar. Kata lebih besar kan berarti dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Lalu kemudian Marotta melanjutkan, Oktri datang ke Inter dengan tenang, tetapi secara konkret telah mendukung kami. Kami memiliki hubungan yang baik dan telah menyepakati pedoman keberlanjutan finansial yang sehat. Membangun skuad dengan berinvestasi pada pemain muda yang dapat menjadi aset sambil tetap mematuhi batasan ekonomi yang ada dan bertujuan untuk mencapai prestasi tertinggi. Menurut Marotta teman-teman, musim depan kami akan menjamin tetap kompetitif secara maksimal, namun sambil berinvestasi pada pemain yang lebih muda daripada yang kami miliki saat ini. Kami ingin memiliki pemain muda yang mempresentasikan kualitas, profesionalisme, dan aset di masa mendatang. Lalu kemudian Marotta ditanya, bagaimana hubungan Anda dengan Simone Inzaghi? Marotta menjawab seperti ini. Simone Inzaghi adalah seorang profesional yang hebat dan pribadi yang cerdas. Dia datang ke sini dengan tenang, tidak membuat kegaduhan tanpa membuat pernyataan besar. Dia adalah seorang pemimpin yang menanamkan budaya kerja, semangat, dan rasa memiliki. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, bagaimana hubungan Inzaghi dengan manajemen? Kemudian Marotta menjawab, Ausilio sebagai direktur teknik olahraga adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan Inzaghi. Tetapi kami adalah sebuah tim, kami semua berinteraksi setiap hari. Lalu kemudian jurnalisnya Sky Sport bertanya lagi, apa pendapat Anda tentang perubahan strategi Oktri yang menginginkan pemain muda? Kemudian Marotta menjawab, jika Anda memiliki 11 pemain muda berbakat, Anda tidak akan memenangkan apapun. Anda harus mengkombinasikan pemain muda dan pemain berpengalaman. Sebuah tim harus memiliki kedua komponen tersebut. Dinamika dari pemain muda dan kebijaksanaan dari pemain yang lebih tua akan menjadi kolaborasi yang kuat. Aduh, syukurlah kalau kita masih mengincar pemain senior ya teman-teman. Gak mungkin kalau isinya pemain muda semua. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apa pendapat Anda tentang banyaknya pemain Italia di Inter? Lalu kemudian Marotta bilang begini, pemain inti Italia kami adalah sebuah keunggulan.
Liga Italia itu unik, tidak ada tempat lain yang memiliki tekanan seperti di Serie A. Hanya pemain Italia lah yang mengetahui kesulitan bermain di Empoli, Cagliari, Lecce, dan lain-lain. Hal ini juga membuat kami bangga karena pemain-pemain Italia yang kami miliki dipanggil oleh tim nasional. Lalu kemudian yang terakhir jurnalisnya bertanya, apakah ke depan Anda ingin menjadi presiden Asosiasi Sepak Bola Italia (EVGC) atau ingin menjadi menteri olahraga? Kemudian Marotta menjawab begini, saat ini saya sangat bahagia di Inter. Saya berharap dapat terus berada di klub ini, meraih prestasi dan berkontribusi. Saya puas dengan karir saya senang menjadi presiden Inter dan peran ini sudah sangat menyita waktu bagi saya. Ya semoga Marotta selama mungkin lah menjadi presiden Inter. Lalu kemudian teman-teman, Marotta juga menegaskan bahwa meski kondisi Acerbi membuat orang berpikir bahwa Inter akan merekrut bek pada bulan Januari, namun kenyataannya Inter akan lebih memilih menunggu kesembuhan Acerbi termasuk Pavard teman-teman. Dan pada saat yang sama, menurut Marotta, Inter ingin memberikan lebih banyak waktu bermain bagi Thomas Palacios. Ya teman-teman, berarti kita harus memupus ya harapan untuk membeli pemain ini di bulan Januari. Marotta dan Simone Inzaghi sepertinya memang sangat puas ya dengan komposisi line up, dengan kualitas lini belakang kita saat ini. Tapi emang sih teman-teman, lini belakang kita saat ini kembali solid seperti musim lalu. Namun yang unik, yang bermain saat ini justru adalah pemain-pemain rotasi. Saat ini kondisi lini belakang kita dihantam badai cedera. Pemain yang sebelumnya jarang tampil tiba-tiba mendapatkan banyak sekali menit bermain. Bisek dan De Vrij mendapatkan menit bermain sangat banyak ya saat ini. Lalu kemudian pemain yang selama ini memang sudah sering bermain menjadi pilar, yaitu Bastoni, jadinya malah makin banyak bermain ya. Bermain terus, tidak pernah istirahat. Kemudian lini belakang kita juga terpaksa bongkar pasang posisi ya, tukar posisi bermain. Carlos Augusto jadi center back kiri, Bastoni dan Jan Bisek jadi center back tengah, kemudian Steven De Vrij malah jadi center back kanan. Ini semua gara-garanya 1 bulan terakhir lini belakang kita dihantam badai cedera. Sebetulnya kalau dilihat-lihat untuk lini belakang kita tinggal menunggu Palacios mentas saja ya. Palacios step up. Kalau dia udah bisa unjuk gigi, menunjukkan kemampuan terbaiknya, menurut gua lini belakang kita memang aman-aman aja sih. Setuju ya dengan Marotta Inzaghi, kita tidak membutuhkan membeli pemain baru di Januari ini. Ini sebagai catatan aja teman-teman, secara statistik Bisek, De Vrij, dan Bastoni sangat luar biasa. Menurut data MB Football teman-teman, tidak ada bek tengah di dunia ini yang memiliki tingkat kemenangan duel di lini pertahanan dan tingkat akurasi umpan lebih tinggi dibandingkan Steven De Vrij. Tingkat persentase kemenangan duel Steven De Vrij mencapai 93%. Ini yang paling tinggi di antara bek-bek di dunia. Begitu juga dengan akurasi umpannya Steven De Vrij teman-teman, mencapai 97%. Gokil, dalam hal kemampuan duel bertahan dan akurasi umpan, Steven De Vrij paling tinggi di dunia saat ini, sangar banget. Menurut gua saat ini adalah penampilan terbaik Steven De Vrij selama berseragam Inter. Dan bahkan mungkin lebih baik dibandingkan era dia di zamannya Conte. Tetapi yang membedakan, waktu zamannya Conte, dia konsisten bermain baik selama 2 musim berturut-turut. Nah masalahnya untuk yang saat ini, kita nggak tahu nih seberapa konsistennya Steven De Vrij, seberapa lama dia bisa mempertahankan penampilan baik dia bersama Inter. Ini teman-teman, kalau coba membandingkan performa Steven De Vrij dengan back-back lainnya ya di 5 liga besar Eropa, dalam hal duel bertahan jelas tadi ya nomor 1. Lalu kemudian untuk operan ke depan akurat, Steven De Vrij nomor 1. Umpan pendek akurat, Steven De Vrij nomor 1. Lalu kemudian dalam hal umpan progresif ya, umpan build up, membangun serangan, Steven De Vrij juga nomor 1. Jadi ini bisa dikatakan Steven De Vrij mau duel di lini pertahanan, ayo, mau menyerang juga hayo. Lalu teman-teman, ini yang bikin menarik lagi. Tadi kan Steven De Vrij ada di urutan pertama ya, sebagai back dengan tingkat kemenangan duel pertahanan paling tinggi. Nah, di bawahnya Steven De Vrij, tepat di bawahnya Steven De Vrij adalah Jan Bisek. Menurut data MB teman-teman, di sini dituliskan hanya Steven De Vrij yang memiliki tingkat kemenangan duel pertahanan lebih tinggi dibandingkan Jan Aurel Bisek, dibandingkan back-back lainnya di 7 liga teratas di musim ini. Jadi teman-teman, gak kaget ya melihat lini pertahanan kita kok saat ini menjadi solid lagi. Karena ternyata 2 dari 3 center back kita
memiliki tingkat persentase duel di lini pertahanan paling tinggi dibandingkan back-back lainnya. Untuk persentase kemenangannya, Stephen De Vrij mencapai 93,75, sedangkan Bisek 90,63%. Dan ini kalau dilihat dari statistiknya ya, dari bagannya teman-teman, itu Stephen De Vrij dan Jan Bisek ada di kanan atas mentok. Mereka paling tinggi ya dalam hal duel di lini pertahanan dan juga duel udara. Dan belum selesai sampai di situ teman-teman. Soal Bisek, di sini juga dikatakan bahwa Jan Aurel Bisek adalah satu-satunya bek tengah di 5 liga besar Eropa yang memiliki nilai 90 plus dalam hal kemenangan duel di lini pertahanan, kemenangan duel udara, dan jumlah umpan yang diselesaikan dalam 90 menit. Jadi teman-teman, dalam hal passing, ini beda lagi nih karakteristik antara De Vrij dan Bisek. Kalau Stephen De Vrij tadi tinggi dalam hal akurasi passing, sedangkan untuk Jan Bisek tingginya dalam hal kuantitas, tinggi dalam hal jumlah passing. Dengan kata lain, ketika Jan Bisek dimainin, dia akan memberikan tsunami passing ya, membombardir passing. Dia akan banyak terlibat dalam permainan, dalam fase build up. Ya, walaupun kalau dari sisi akurasi masih dipertanyakan ya, belum tentu seakurat De Vrij. Ini kalau dilihat ratingnya Jan Bisek teman-teman, berdasarkan data MB, untuk duel di lini pertahanan nilai dia 98, untuk duel udara nilai dia 94, untuk akurasi umpan ke depan ternyata nilai dia 94, tetapi ini belum sebagus Stephen De Vrij. Lalu kemudian untuk jumlah operan nilai dia 92, paling tinggi dibandingkan back-back lainnya. Lalu kemudian untuk pergerakan lari ke arah depan ya, membantu serangan, nilai dia 81. Dan yang tidak boleh dilupakan teman-teman, Stephen De Vrij kita rekrut dari Lazio free transfer. Lalu kemudian Jan Bisek harganya 7 juta saja dan dicicil 3 tahun. Nah, itu tadi adalah statistik yang luar biasa ya dari Stephen De Vrij dan Jan Bisek. Center back kita saat ini ada satu lagi di sebelah kiri, yaitu Bastoni. Bastoni tidak kalah luar biasa teman-teman. Ini menurut data MB Football ya. Di sini dikatakan tidak ada back tengah di 7 liga besar Eropa yang memiliki umpan kunci di setiap pertandingannya sebanyak Bastoni. Bastoni teman-teman, apabila dibandingkan dengan back tengah lainnya di Serie A, dalam hal lari, pergerakan progresif ke depan, dia ada di peringkat pertama. Lalu kemudian untuk umpan progresif ya, umpan build up, dia juga ada di urutan pertama. Umpan terobosan di peringkat pertama, umpan kunci jelas tadi dia yang paling tinggi ya di 5 liga besar Eropa. Jadi untuk urusan Serie A jelas dia ada di peringkat pertama. Lalu kemudian untuk umpan ke kotak penalti, Bastoni ada di peringkat kedua. Kalau dilihat dari aspek-aspek tadi ya teman-teman, rasa-rasanya Bastoni adalah back modern terbaik di dunia saat ini. Ini berarti teman-teman, trio center back kita saat ini yang bisa dikatakan sebagai trio center back darurat punya karakteristik yang berbeda ya, satu sama lain dan saling melengkapi. Bukan hanya solid dalam menjaga lini pertahanan, tetapi juga punya aspek menyerang yang sangat amat baik. Oleh karenanya teman-teman, tidak heran ya, Marotta maupun Inzaghi tidak mau tergesa-gesa mencari center back baru di Januari ini, meski saat ini lini belakang kita diterpa badai cedera. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.